Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Putri, NIM 122470037. Di sini saya akan mengerjakan tugas video ujian akhir semester dari mata kuliah Pengelolaan Urban dan Rural. Di sini yang pertama, soal yang nomor satu ada dijelaskan tentang istilah-istilah ya yang di soal. Yang pertama ada Ecilakom. Ecilakom adalah sistem yang memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan survei, investigasi, desain, pengadaan lahan, konstruksi, serta operasi pemeliharaan infrastruktur. Metode ini bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik, termasuk penyediaan air bersih. Selanjutnya di sini ada upaya di perkotaan dan di pedesaannya. Di perkotaan ada peningkatan aksesibilitas, pengurangan kontaminasi, dan monitoring berkelanjutan. Di pedesaan ada pembangunan depot air minum, pemberdayaan masyarakat, dan teknologi pengolahan air. Terus selanjutnya yang B ada konsep pengenalan diri DIS. Konsep pengetahuan diri DIS terdiri dari 4 tipe kepribadian, yaitu dominasi, pengaruh, konsistensi, dan kepatuhan, dan dapat diterapkan dalam konteks pemenuhan kebutuhan air minum di perkotaan dan pedesaan. Di bawah ini bahas bagaimana tipe kepribadian ini berkontribusi pada setiap upaya. Dominasinya yaitu peran dalam pengambilan keputusan dan inovasi serta efisiensi. Yang kedua ada influence atau pengaruh komunikasi dan edukasi serta mobilisasi masyarakat. Yang ketiga ada steadiness atau kestabilan, pendekatan berkelanjutan dan dukungan komunitas. Yang terakhir ada compliance atau kepatuhan terhadap regulasi dan analisis data. Selanjutnya yang ketiga ada Theory of Planned Behavior atau TPB. Ini adalah kerangka teoritis yang digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku individu berdasarkan niat. Teori ini oleh dikembangkan oleh Icek Asen pada tahun 1991 dan menyatakan bahwa niat untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan air di perkotaan dan pedesaan, TPB dapat digunakan untuk menganalisis dan memperbaiki perilaku warga untuk menggunakan sumber air bersih. Selanjutnya ada community behavior. Ini mengacu pada pola aktivitas, kebiasaan, dan pendekatan yang diterapkan oleh suatu kelompok masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok, termasuk kebutuhan akan air minum. Di lingkungan perkotaan dan pedesaan, perilaku ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti geografis, aspek sosial, keadaan ekonomi, serta kesediaan infrastruktur. Ini adalah contoh implementasi di perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya ada Organization Behavior atau OB. Ini memiliki peran yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan air minum di wilayah perkotaan dan pedesaan. OB melibatkan pola interaksi antara individu dan kelompok dalam satu organisasi, termasuk bagaimana struktur budaya dan proses organisasi mempengaruhi perilaku tersebut. Lalu ada SDGs. SDGs adalah serangkaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, dan sumber daya air. Dalam konteks air minum, tujuan utama tercermin dalam SDGs yaitu adalah di nomor 6. Clean Water and Sanitation yang berkomitmen untuk memastikan kesediaan pengelolaan air bersih serta sanitasi bagi semua orang. Target utama SDGs di poin 6 yaitu 6.1 menjamin akses universal dan merata ke air minum yang aman dan terjangkau pada tahun 2030.
Target 6.2 yaitu menyediakan akses terhadap sanitasi kebersihan yang memadai dan merata terutama bagi perempuan dan kelompok rentan. Target 6.4 yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua faktor dan memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Yang terakhir ada target 6.5 mengimplementasikan pengelolaan SDA secara terpadu di semua tingkatan. Selanjutnya ada SPAM. SPAM atau Sistem Penyediaan Air Minum ini adalah sebuah sistem terpadu yang mencangkup sarana-prasarana untuk memenuhi kebutuhan air minum. Tujuannya memastikan masyarakat dapat mengakses layanan air minum sehingga hak mereka atas air minum dapat terwujud. Selanjutnya ada BUMDes. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa memainkan peran penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan air minum di perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Aduh, melak demi Allah. BUMDes merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengelola sumber daya. Ih, gak gerak ininya kameranya. BUMDes merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengelola sumber daya desa dan memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk penyediaan air bersih. Apa isinya? Minta saja kalau nggak. Tadi gue ini kok. Nanti lo yang mana stop? Oh ini. Lanjutin aja. Cen nggak? Tadi di jeda Iya. dari BUMDes. Iya. Tidur terus kerja. Tadi saya ulangi dari BUMDes. BUMDes yaitu badan usaha milik desa yang memainkan peran penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan air minum di perkotaan dan pedesaan di Indonesia. BUMDes merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengelola sumber daya desa dan memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk penyediaan air bersih. Ini berikut referensi yang saya gunakan untuk tugas ini. Nah, yang nomor 2 itu di dalam soalnya diperintah bahwa bila saya di suatu waktu menjadi bupati atau wali kota, saya diminta untuk memenuhi kebutuhan air minum di wilayah tersebut. Lalu yang A ada beberapa tahun waktu yang saya perlukan. eh di sini saya mengambil studi case di Sungai Waibelo, Bandar Lampung. Yang A itu kira-kira saya membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 4 tahun karena dalam memenuhi kebutuhan air minum di perkotaan maupun pedesaan memerlukan waktu yang cukup lama. Dalam konteks ini saya menggunakan prinsip TPB. Selanjutnya yang B ada langkah-langkah saya dalam melakukan penyediaan air minum. Yang pertama menganalisis wilayah. Yang kedua, mengedukasi masyarakat sekitar tentang penggunaan air. Yang ketiga, yaitu mencari sumber air. Selanjutnya, melakukan pengecekan air seperti pH, BOD, COD, atau sebagainya, agar mengetahui apakah air tersebut aman atau tidak untuk digunakan ataupun dikonsumsi. Lalu ada mencari lokasi yang tepat untuk membangun sistem penyediaan air minum.
Selanjutnya mencari desain yang cocok, desain dalam segi anggaran dan kebutuhan. Lalu sebisa mungkin desain itu menarik agar bangunan itu dapat dijadikan tempat wisata. Selanjutnya melakukan pembangunan dan pastikan bangunan dapat digunakan secara efisien. Yang terakhir ada melakukan pemantauan dan pengecekan secara berkala. Selanjutnya yang C itu berapa persen probability saudara dalam menyelesaikan amanah. Perkiraan saya dalam menyelesaikan amanah ini adalah 90% karena saya akan menepati janji kepada masyarakat untuk membangun sistem penyediaan air minum. Selanjutnya ada perkiraan hambatan. Kalau menurut saya hambatan yang terjadi yaitu masyarakat sekitar mungkin belum tahu atau belum mau, belum menerima bangunan ini. Yang kedua ada biaya, yang ketiga ada kondisi geografis dan hidrologi, yang keempat ada aspek sosial dan budaya, lalu ada teknis dan perizinan. Selanjutnya, berikut adalah skema master plan rencana kerja pembangunan pemenuhan air minum di wilayah Sungai Waibelau, Bandar Lampung. Lalu yang nomor tiga, di sini saya akan memberikan pendapat tentang video YouTube. Yang pertama ada Desa Lendang Nangka terletak di Gunung Rinjani, Lombok Timur, berhasil mengatasi masalah krisis air bersih hingga membentuk BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa Lentera. BUMDes ini memanfaatkan sumber air yang melimpah di desa untuk menyediakan air bersih bagi ratusan rumah tangga. Proses pengolahan melibatkan perencanaan yang matang, mulai dari identifikasi sumber air hingga pembangunan infrastruktur. Keberhasilan BUMD Selentera ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi memberikan dampak positif bagi perekonomian desa melalui berbagai unit usaha lainnya. Prestasi BUMD Selentera ini bahkan diakui secara nasional sebagai salah satu desa terbaik dalam pengelolaan BUMDes. Kunci keberhasilan BUMD Selentera terletak pada semangat gotong royong masyarakat, dukungan pemerintah desa, dan perencanaan yang melibatkan seluruh warga. Selanjutnya ada video yang kedua yaitu tentang SDGs. Ini berikut pendapat saya. Yang pertama itu tentang no poverty atau tidak ada kemiskinan. Akses air bersih mengurangi beban pengeluaran rumah tangga untuk membeli air bersih sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. Yang kedua ada zero hunger atau tidak adanya kelaparan. Yang ketiga ada good health dan well-being. Yang keempat ada quality education. Yang kelima ada gender equality. Yang keenam ada clean water and sanitation. Ini adalah tujuan yang paling langsung terkait dengan air minum ini. Tujuan ini menekankan pentingnya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang layak. Yang ketujuh ada affordable and clean energy. Yang kedelapan ada di Diction Work and Community Economic Growth. Yang kesembilan ada industri, innovation, dan infrastruktur. Yang kesepuluh ada reduce inequalities. Yang kesebelas ada sustainable cities and community. Yang kedua belas ada responsible consumption and production. Yang ketiga belas ada climate action. Yang keempat belas life below water. Yang kelima belas ada life online. Yang keenam 16 ada peace, justice, and strong institution. Terus yang terakhir ada partnership for the goal. Jadi kerjasama antar pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil itu sangat penting untuk mencapai tujuan penyediaan air bersih bagi semua masyarakat. Ini nomor 4, selanjutnya ada skema master plan rencana kerja studi kasus saya di Sungai Waibelau. Jadi saya membuat bangunan perangkap sedimen di Sungai Waibelau. Karena sungai itu terletak di dekat dengan laut sehingga banyak sedimen yang mengalir ke muara. Sudah, mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.